Kalian pernah dengar istilah mulutmu harimaumu? Di cerita kali ini, pepatah itu benar-benar terjadi secara harfiah. Tapi bukan harimau yang menerkam, melainkan kain kafan yang melilit. Balik lagi sama gue Alex Alkom. Malam ini, gue bakal bawain kisah kiriman dari narasumber gue. Sebut aja namanya Agam. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015 di sebuah desa di Jawa Tengah. Ini bukan soal hantu yang tiba-tiba muncul di kolong kasur, tapi soal manusia yang main-main sama sumpah sakral, sumpah pocong. Siapin mental kalian, pasang earphone, matikan lampu. Kita mulai ceritanya. Jadi gini, di kampung tempat Agam tinggal, ada satu orang kaya baru, namanya Bu Lilis. Orangnya tuh, gimana ya bilangnya, sombongnya minta ampun dan hobi banget pamer emas. Tiap jalan ke warung, gelang keroncongnya bunyi kerincing-kerincing saking banyaknya. Nah, kontras banget sama tetangga depannya, namanya Pak Darman. Pak Darman ini orangnya pendiam, kerjaan serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di sawah. Hidupnya sederhana banget, tapi dia jujur. Masalah bermula di suatu sore, hari Selasa Kliwon. Bu Lilis heboh satu kampung. Dia teriak-teriak histeris karena kalung emas seberat 20 gram yang dia taruh di atas meja rias hilang. Kebetulan, siang harinya Pak Darman emang sempat masuk ke halaman rumah Bu Lilis buat benerin genteng bocor yang diminta suaminya Bu Lilis. Tanpa babi bu, tanpa bukti, Bu Lilis langsung nuding Pak Darman. Dasar maling miskin, udah dikasih kerjaan malah nyolong. Balikin kalung gue atau gue lapor polisi. Pak Darman yang lagi ngopi di teras rumahnya kaget setengah mati. Dia sumpah-sumpah. Demi Allah bu, saya nggak ambil. Saya cuma benerin genteng, terus pulang. Tapi Bu Lilis gak peduli. Dia malah makin jadi. Dia kumpulin warga, dia fitnah Pak Darman habis-habisan. Dia bilang, lihat tuh, kemarin dia habis beli beras sekarung. Duit dari mana kalau bukan nyolong emas saya? Padahal warga tahu Pak Darman baru dapat upah borongan. Tapi karena Bu Lilis orang kaya dan powernya kuat, warga jadi ikut-ikutan mojokin Pak Darman. Kasian banget, Pak Darman sampai nangis, sujud di kaki Bu Lilis minta dipercaya, tapi malah ditendang. Hari demi hari, teror mental buat Pak Darman makin gila. Rumahnya dilemparin batu, anaknya dibully di sekolah, dibilang anak maling. Pak Darman udah nggak kuat. Harga dirinya hancur. Akhirnya, di malam Jumat, Pak Darman datang ke rumah Pak RT. Di sana ada Bu Lilis juga. Dengan mata merah dan suara gemetar, Pak Darman bilang kalimat yang bikin satu ruangan merinding. Bu Lilis, kalau ibu ndak percaya sama saya, ayo kita ke masjid. Saya berani sumpah pocong. Kalau saya ambil emas ibu, biarkan saya mati busuk besok pagi. Tapi kalau saya nggak ambil, ibu harus siap terima konsekuensinya dari Allah. Gila kan? Itu taruhan nyawa bro. Bu Lilis yang angkuh bukannya takut malah nantangin balik. Oke, siapa takut? Kita buktikan kalau lu emang maling. Berita itu nyebar cepet banget. Besok siangnya, ba'da Jumat, masjid kampung penuh sesak. Semua orang pengen nonton. Ustadz sepuh di desa itu sebenarnya udah ngelarang. Beliau bilang, jangan main-main sama sumpah ini. Azabnya pedih. Tapi karena desakan kedua belah pihak, akhirnya dilaksanakan. Masuk ke momen ritual. Suasana di dalam masjid tuh beda. Hening. Gak ada yang berani ngobrol. Udaranya kerasa berat, dingin. Padahal di luar lagi terik matahari. Pak Darman udah siap. Dia disuruh tiduran di tengah masjid, menghadap kiblat. Badannya dibungkus kain kafan putih, persis kayak jenazah. Diikat 3 bagian, kepala, badan, kaki. Hanya wajahnya yang dibuka sedikit. Di atas kepalanya ditaruh Al-Quran. Asap kemenyan mulai ngebul tipis-tipis, bikin mata perih dan dada sesak. Ustadz mulai membimbing sumpah.
Pak Darman ngikutin kata-kata Ustadz dengan suara lantang tapi bergetar. Demi Allah, bila saya mengambil barang milik Ibu Lilis, maka saya rela dilaknat Allah, tidak diterima bumi, dan diazab sesakit-sakitnya di dunia dan akhirat. Sumpah itu diucapin 3 kali. Tiap kali Pak Darman bilang, demi Allah, angin di luar masjid bertiup kencang banget. Wush, jendela masjid sampai geblak-geblak sendiri. Warga yang nonton pada istighfar. Setelah selesai, Pak Darman dibuka kain kafannya. Dia lemas, pingsan. Bu Lilis, dia cuman senyum sinis sambil bilang, kita lihat aja nanti. 3 hari setelah sumpah itu, Pak Darman sehat walafiat. Nggak ada tanda-tanda sakit atau celaka. Itu artinya apa? Yep, Pak Darman jujur. Nah, petaka justru datang ke rumah gedongnya Bu Lilis. Malam keempat, Agam, narasumber cerita ini, lagi ronda lewat depan rumah Bu Lilis. Tiba-tiba, dia dengar suara teriakan dari dalam rumah. Tolong, panas, tolong lepasin. Warga gedor pintu, pas dibuka, astagfirullah. Bu Lilis lagi guling-guling di lantai ruang tengah. Badannya kaku lurus, tangannya rapat di samping badan kayak sikap sempurna, dan kakinya rapat, persis kayak pocong, tapi nggak pakai kain kafan. Dia teriak-teriak, matanya melotot ke atas. Itu di pojokan, jangan liatin saya, pergi. Padahal di pojokan kosong, tapi Bu Lilis ngeliat sosok besar, hitam, bermata merah yang lagi ngikat tubuhnya secara gaib. Besoknya, kulit Bu Lilis mulai melepuh. Baunya amis kayak ikan busuk dicampur bangkai tikus. Dokter bilang itu alergi parah, tapi warga tahu itu bukan penyakit medis. Setiap malam Jumat, warga dengar suara loncat-loncat dari dalam rumah Bu Lilis. Duk, duk, duk. Disertai suara nangis yang suaranya nguik kayak kejepit. Seminggu kemudian, Bu Lilis meninggal dunia. Kondisi jenazahnya mengenaskan. Badannya nggak bisa ditekuk, kaku, lurus. Saat dimandiin, kulitnya nempel di kain jarik saking rapuhnya. Dan yang paling ngeri, saat mau dikafani, tali pocongnya lepas terus. Kayak ada yang nolak buat diikat. Atau mungkin, tanah pun enggan nerima dia. Yang bikin plot twist dan bikin satu kampung nyesal, 2 hari setelah Bu Lilis meninggal, suaminya bongkar lemari lama buat nyari surat tanah. Ternyata, kalung emas yang dibilang hilang itu nyelip di lipatan baju kebaya lama Bu Lilis. Jatuh, bukan dicuri. Pak Darman yang dengar kabar itu cuma bisa nangis. Bukan nangis seneng, tapi nangis karena kasihan ngeliat akhir hidup orang yang memfitnahnya. Gila, merinding gue bacainnya. Pelajarannya jelas banget teman-teman. Jangan pernah nuduh orang tanpa bukti, apalagi sampai sumpah-sumpah bawa nama Tuhan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan karma itu real. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah lihat prosesi sumpah pocong secara langsung? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan cerita horor minggu depan. Gue Alkom Alex, pamit. Assalamualaikum.